hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini di pagi hari yang cerah ini kita masih datang berkumpul dan belajar seperti biasa. Terus bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, jadi alhamdulillah semuanya juga hadir. Oke, jadi walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, Ibu meminta kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan, ya, jangan lupa cuci tangan, keluar rumah pakai masker dan lain sebagainya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, jadi sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu, ya. Oke, satu orang maju untuk memimpin doa atau berdiri di tempat saja untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita juga hari ini, Ibu meminta agar kita semua dapat menyanyikan lagu nasional kita, ya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan merefleksikan kembali. Apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Mobilitas sosial. Oke, mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas Sosial. Bentuk mobilitas sosial ada berapa? Ada dua. Oke, jadi yang pertama apa? Mobilitas vertikal, mobilitas horizontal. Di vertikal juga dibagi menjadi dua, yaitu apa? Vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, atau siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan di sini pertama siswa dapat mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial secara baik dan benar. Berikut, siswa dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial secara baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial secara baik dan benar. Jadi ini tiga tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan dicapai, ya. Jadi sebelumnya juga Ibu memberitahukan bahwa penilaian kita di setiap pembelajaran seperti biasa, atau seperti yang kemarin Ibu sudah bilang bahwa penilaian kita yaitu pertama penilaian sikap, penilaian sikap atau biasa disebut dengan afektif. Terus yang kedua penilaian pengetahuan atau biasa disebut kognitif, dan penilaian psikomotorik atau keterampilan. Bagikan bahan ajar yang mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Terus ada juga link yang nanti kalian lihat di layar komputer kalian masing-masing, ya. Jadi itu sumber belajar kita pada hari ini. Jadi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kenapa sehingga orang bisa melakukan yang namanya mobilitas sosial? Karena ada faktor pendorongnya, ya. Faktor pendorong berarti yang mendorong sehingga mobilitas sosial itu terjadi, dan ada penghambat. Kalau penghambat itu seperti apa? Dia menghambat berarti seperti apa? Sama halnya seperti apa? Menghalangi, gitu ya. Menghambat, menghalangi sehingga mobilitas sosial itu sulit untuk dicapai. Jadi selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat untuk terjadinya mobilitas sosial. Jelasnya ada. Jadi di lingkungan kalian hari-hari atau di rumah, tempat tinggal, ada faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial
dan ada penghambat. Ya, tanpa kalian sadari itu akan terjadi di lingkungan. Entah itu dia penghambat maupun pendorong. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial di sini ada faktor struktural, faktor individu, ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses dan pendidikan. Ya, di sini faktor-faktor pendorong dan penghambat ini Ibu tidak banyak untuk menjelaskan. Sebentar nanti kita melihat video yang ada, ya, supaya bisa mengerjakan tugas diskusi atau tugas kelompok. Selain faktor pendorong tadi ada faktor penghambat. Nah, di sini faktor penghambatnya yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Tadi Ibu sudah bilang bahwa Ibu tidak untuk faktor pendorong dan penghambat ini kalian akan mencari sendiri, ya, mencari melalui internet atau buku paket dan lain sebagainya mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kita ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk pada diskusi kelompok? Oke, silakan. Mengapa status sosial seseorang bisa berubah? Mengapa status sosial seseorang bisa berubah? Oke, pertanyaan yang baik. Siapa yang bisa? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan kenapa? Jika seseorang memiliki kualitas pendidikan yang bagus, maka dia dapat dengan mudah mendapat pekerjaan sehingga dapat merubah status sosialnya. Oke, lagi pertanyaan. Oke, silakan. Apakah mobilitas sosial selalu terjadi dalam masyarakat? Oke, diskusi. Jadi hanya diskusi di sini hanya 3 kelompok. Oke. Jadi Ibu memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas diskusi kalian. Apakah pendidikan yang tinggi dapat mengubah status sosial kita? Ya, jika seseorang memiliki kualitas pendidikan yang bagus, maka dia akan dapat dengan mudah mendapat pekerjaan sehingga dapat merubah status sosialnya. Jadi setelah diskusi kelompok ini, kita akan masuk pada evaluasi yang Ibu akan berikan. Oke, semuanya sudah dapat. Ibu memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau ada yang memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pendorong mobilitas sosial: 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor ekonomi, 4. Faktor politik, dan 5. Faktor pendidikan. Yang kelima, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Oke. Terus selain faktor pendorong tadi berarti ada faktor penghambat. Ayo, faktor penghambatnya yaitu apa? Kemiskinan dan diskriminasi. Jadi itu merupakan jelasnya bahwa semua orang mengikuti status sosial yang dimiliki oleh orang tua. Ya, semoga kalian semua yang ada ini, kita semua bisa memperoleh mobilitas sosial yang setinggi-tingginya, ya, sehingga kita dapat merubah status sosial yang dimiliki orang tua kita. Ya, akan masuk kembali mengenai masih pada materi mobilitas sosial, tetapi dengan subtemanya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.